بالشوق أبقى في اغترابي سقير في الحياة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya sehingga kita pada kesempatan kali ini bisa secara istiqomah belajar bahasa Arab di bulan yang penuh berkah. Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan pembelajaran kita untuk pertemuan yang kesekian kalinya ini, yakni di bab Aqsamul I'rab. Ikhwan sekalian dimuliakan Allah, baik langsung kita mulai pembelajaran kita. Mari kita lihat di papan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita mulai belajar ini dengan bersama membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, serta doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di pekan yang ketiga ini kita akan belajar tentang alamatul rafi', bab alamat rafa'. Sebelumnya kita sudah belajar bahwa i'rab adalah perubahan akhir kalimat berupa harokat, baik tanda-tandanya, baik itu rafa yang ditandai dengan doma, kemudian nasab yang ditandai dengan fathah, jar yang ditandai dengan kasrah, jazm yang ditandai dengan sukun. Namun semua tanda-tanda ini juga ada penggantinya nanti yang akan kita pelajari pada hari ini, yakni bab alamatir rafa', ciri-ciri rafa'. Baik was sekalian dimuliakan Allah, setiap perubahan harokat dalam bahasa Arab itu sangatlah penting, akan bisa merubah makna. Jadi itulah jika kita belajar bahasa Arab dengan baik, insya Allah akan lebih menggunakan bahasa Arab dengan tepat, terutama dalam doa-doa kita, sehingga meminimalisir doa-doa kita yang salah arti dalam makna. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita mencoba membahas materi kita yang lalu dengan cara membahas tugas yang sudah kita berikan pada pekan yang lalu. Kita lihat di sini, tentukan kedudukan i'rab dari dua contoh kalimat ini. Yang pertama, kataba Aliyun ad-darsa bil qalami. Yang kedua, lam yafham at-talibu ad-darsa. Mari kita bedah satu persatu. Kita cari tahu kedudukan satu persatu kata-kata yang di garis bawah ini secara i'rab dalam ilmu nahwu. Yang pertama, kataba Aliyun. Ali telah menulis. Maka di sini subjeknya siapa? Ali. Nanti kita sudah belajar bahwa Ali di sini kedudukannya adalah sebagai rafa'. Ya, kalau kita menulis, kedudukan Ali adalah sebagai rafa'. Cirinya apa? Yakni dengan doma tai. Nah, karena dia sebagai fa'il, sebagai subjek, dalam kita tahu dalam bahasa Arab setiap subjek itu pasti kedudukannya sebagai rafa'. Ya, saya ulangi, dalam bahasa Arab subjek atau fa'il harus berkedudukan sebagai rafa' atau doma atau yang menggantikannya. Maka an di sini kedudukannya sebagai rafa'. Ad-darsa di sini Ali telah menulis sebuah pelajaran. Maka kedudukan ad-darsa sebagai objek. Objek dalam bahasa Arab itu kedudukannya sebagai nasab atau maf'ul. Maf'ul dalam bahasa Arab atau sebagai objek harus berkedudukan nasab. Kita tahu nasab dicirikan dengan fathah. Maka ad-darsa di sini sebagai nasab. Maka
karena sebagai maf'ul. Kemudian bil qalami ini kita tahu bahwa bi di sini adalah huruf jar, maka kata yang setelah huruf jar itu menjadi majrur atau dibaca jar alias dibaca kasroh. Karena kita tahu bahwa setiap kata yang didahului huruf jar harus berharokat kasroh. Masih ingat huruf jar ada berapa? Ada 9. Min, ila, an, ala, fi, ruba, alba'u, wal kafu, wal lamu. Silakan dibuka lagi materi-materi sebelumnya, baik di video maupun di materi yang sudah kita berikan. Kemudian yang kedua, maka di sini sebagai jar. Jarnya dengan apa? Dengan kasroh dirinya. Kalau sini dengan fathah. Lam yafham at-talibu ad-darsa. Lam yafham. Seorang murid belum memahami pelajaran. Lam yafham. Lam ini namanya huruf jazm. Fungsinya bisa menjazmkan fiil mudhari'. Maka dibaca jazm. Lam yafham. Maka kedudukan yafham di sini sebagai jazm. Karena dibaca sukun. Karena kemasukan huruf jazm berupa lam. Lam yafham. Tidak bisa kita mengatakan lam yafhama, lam yafhamu, karena sudah jelas ada huruf jazm berupa lam. Nanti pasti berharokat sukun. Huruf jazm apa saja? Nanti kita bahas di bab berikutnya. Kemudian atolibu. Atolib otomatis sebagai fa'il. Sama dengan ini. Maka kedudukannya sebagai rofa. Karena sebagai fa'il. Ad-darsa juga sama. Kedudukannya nasab karena sebagai maf'ul dengan fathah. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah, perubahan harokat dalam bahasa Arab sangatlah penting, tidak bisa diremehkan. Akan bisa merubah makna secara keseluruhan, secara mendasar. Contoh, Romaitu Zaidan. Saya telah melempar Zaid. Romaitu, di sini ada ta, domir rofa mutaharrik. Saya telah melempar Zaid sebagai maf'ul. Maf'ul dibaca apa? Nasab. Romaitu fi'il madhi, fa'ilnya domir ana. Jadi domir mutaharrik berupa tu di sini. Tapi bagaimana jika dibaca Romaiti Zaidin? Akan yang pertama, saya telah melempar Zaid. Yang kedua, roh. Ini adalah fi'il amr, ya. Lihatlah mayatnya Zaid. Roh itu adalah fi'il amr. Roh dari kata ro'a yaro. Kalau kita tasrif, ro'a yaro ru'yatan wa mar'an fahuwa ro'in wadaka mar'iyun roh la taro mar'an mir'an. Nah, di sini maka menjadi Romaita Zaidin, menjadi lihatlah mayatnya Zaid. Bayangkan jika kita dalam doa salah membaca akan bisa merubah makna. Disinilah Allah sangat mengangkat derajat orang-orang yang berilmu karena lebih bisa memahami secara menyeluruh dari apa yang kita baca, apa yang kita panjatkan dalam doa-doa kita. Otomatis dalam sholat kita juga akan lebih khusyuk dengan mempelajari bahasa Arab dan memahami maknanya. Kesimpulannya, kita kasih kesimpulan sederhana di awal ini, maka setiap fa'il atau subjek hukumnya pasti rofa yang ditandai dengan doma atau penggantinya nanti. Setiap maf'ul itu kedudukannya sebagai nasab, ya. Itu sebagai dasar kita belajar dalam bab i'rab ini. Baik, teman sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita lihat di sini bab alamatul rofa. Bahwa kita tahu rofa itu identik dengan doma atau yang menggantikannya. Tetapi tidak selamanya kedudukan rofa itu selalu doma. Ya. Ciri-ciri rofa, ya, itu ada 4 ikhwas sekalian. Ya. Yang pertama adalah doma. Jadi ciri-ciri, ini alamat ini ciri-ciri, ya, seperti kita tahu alamatnya mana? Alamat ini ciri-ciri. Alamat yang ada 4, yang pertama doma, yang kedua adalah wawu, yang keempat alif, yang ketiga alif, maaf, yang keempat nun.
Kita bahas terlebih dahulu doma. Ya. Doma sebagai kedudukan rofa ada di 4 tempat. Nah, sekarang kita bedah satu persatu ya. Doma sebagai ciri-ciri rofa itu ada 4 tempat. Yang pertama isim mufrad. Ya. Isim mufrad adalah kata benda yang bermakna satu. Contoh, kitabun. Ya. Kitabun kitab, polibun seorang siswa. Maka ini adalah isim mufrad. Ya. Berarti apa? Contoh dari isim mufrad doma adalah aliyun. Kataba aliyun, kataba telah menulis. Ali siapa? Alinya satu. Maka di sini aliyun kedudukannya sebagai rofa karena fa'il, ya, dicirikan dengan doma karena isim mufrad. Maka ali di sini adalah isim mufrad karena kata yang bermakna satu. Ya, masih di isim mufrad. Kita lihat di sini ikhwan sekalian. Karena di sini tidak muat, kita lihat ke bawah. Isim mufrad baik itu mudzakkar maupun muannas. Ya. Mudzakkar contohnya Muhammadun. Ya. Muhammad nama orang, kitabun kata benda, qalamun pena. Jadi intinya mudzakkar adalah kata atau kata benda yang dianggap sebagai mudzakkar. Kitab ini apakah maskulin? Ya. Tidak ada maskulin jenisnya, tapi dalam bahasa Arab ini dianggap sebagai mudzakkar. Ya. Yang dicirikan bahwa mudzakkar ini biasanya tidak ada huruf ta marbutohnya. Tetapi ada pengecualian. Ada nama-nama dalam bahasa Arab yang diakhiri ta marbutoh tapi merupakan laki-laki. Contoh, Tolha. Tolha ini nama laki-laki. Maka walaupun ada ta marbutoh tapi tetap sebagai isim mufrad yang mudzakkar. Contoh lagi Maisarah, sahabat Rasulullah yang mengikuti perjalanan berdagang. Maisarah itu juga laki-laki mudzakkar walaupun ada ta marbutohnya. Ini pengecualian. Dalam bahasa Arab di setiap kaidah itu selalu ada pengecualian. Maka tidak ada yang baku secara real. Kemudian muannas. Muannas ini kebalikan dari mudzakkar. Kata atau kata benda yang dianggap sebagai muannas, sebagai perempuan. Fatimatu jelas cirinya ada ta marbutohnya. Khadijatu, madrasatun itu juga muannas. Ya, karena ada ta marbutohnya jelas. Madrasah, majami'atun universitas ada ta marbutohnya. Ini semua adalah muannas, ya. Tetapi ada dalam bahasa Arab kata yang berpasangan seperti dalam anggota tubuh kita itu dianggap muannas. Contoh, udunun telinga, ainun mata, yadun tangan. Ini dianggap dalam bahasa Arab adalah kata yang tergolong muannas. Syamsun matahari, ardun bumi. Ya, ini pengecualian juga. Ya, jadi intinya banyak pengecualian dalam kaidah-kaidah bahasa Arab. Saya ulangi lagi ke atas. Doma sebagai ciri daripada rofa itu ada di 4 tempat. Yang pertama isim mufrad. Isim mufrad adalah kata yang bermakna satu. Kita mengenal dalam bahasa Indonesia single. Ya, itu bermakna satu. Contoh tadi kata aliyun. Ini aliyun juga isim mufrad. Ya, baik mudzakkar maupun muannas. Ya. Contoh lagi qomat qomat Fatimatu. Fatimah telah berdiri. Ya, itu juga sebagai isim mufrad yang muannas.
Baik, kita melangkah di ciri rofa yang kedua adalah wawu. Ya, maaf saya ulangi lagi. Jadi doma yang pertama di 4 tempat. Yang pertama isim mufrad, yang kedua adalah jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Adalah perubahan bentuk jamak yang tidak beraturan. Nah, maksudnya gimana? Yuk kita lihat tabel di sini. Kalau dalam bahasa Arab kita mengenal single itu adalah satu, tapi kalau plural itu banyak. Tapi kalau untuk dua itu tidak ada. Tapi dalam bahasa Arab itu ada yang namanya isim tasniyah, yakni yang bermakna dua. Maka kitabun satu, kitabani dua, kutubun kitab yang banyak lebih dari dua itu tiga, lebih dari dua, lebih dari maaf ya, berarti ini ya, lebih dari dua. Kutubun jamak yang bermakna banyak. Talibun, talibani, tulabun. Di sini kutubun, di sini tulabun. Murid satu, siswa dua, dan siswa yang banyak. Ya. Perubahan tidak beraturan ini dinamakan jamak taksir. Ya. Contoh, ja'atul labun fil fasli. Telah datang para siswa di dalam kelas. Ya. Maka tulabun di sini dia berdirikan doma karena jamak taksir. Ya. Jadi doma itu ada di 4 tempat. Yang pertama tadi isim mufrad yang bermakna satu, yang kedua jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Nah, sekarang jamak yang beraturan itu apa? Ada. Ya, ini contohnya jamak muannats salim nanti yang kita pelajari. Muslimatun. Nah, yang ini ya, muslimatun, muslimatani, muslimatun, thalibatun. Tinggal menambahi alif dan ta. Maka tempat yang ketiga dari ciri rofa berupa doma adalah jamak muannats salim. Contohnya qomat al-muslimatu, para muslimah telah berdiri. Ya. Maka di sini al-muslimatu sebagai rofa berdirikan doma karena sebagai jamak muannats salim. Muannats salim. Ya, seperti itu. Jadi tempat doma yang ketiga adalah jamak muannats salim. Ya, cirinya adalah akhir katanya ada alif dan ta. Kita lihat. Muslimatun, dari kata muslimatun, muslimah satu, muslimah dua, muslimah banyak. Tolibah, siswa perempuan satu, siswa perempuan dua, siswa perempuan banyak. Ya. Seperti itu Mas sekalian. Kemudian yang terakhir dari tempat dari ciri rofa berupa doma adalah fi'il mudhari' yang tidak bergandengan dengan apapun di akhirnya. Contoh, yaqra'u, nah ini lihatnya di bawah. Ya. Ke bawah sini, fi'il mudhari' yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Muhammad sedang membaca Al-Qur'an. Ya. Maka di sini yaqra'u kedudukannya sebagai rofa, bercirikan dengan doma karena dia fi'il mudhari' yang tidak bergandengan dengan huruf apapun setelahnya. Muhammadun kedudukannya sebagai rofa karena sebagai fa'il, ya, sebagai subjek. Al-Qur'ana fathah kedudukannya sebagai nasab karena sebagai maf'ul atau objek. Ya. Tetapi ada yang seperti yang kita ketahui kemarin bahwa babul i'rab ada yang perubahan itu secara lafaz, ada yang secara dikira-kira. Yad'u al-abu al-walada, seorang ayah memanggil anak, ya kan? Yad'u di sini sebagai rofa, tetapi tidak terlihat domahnya, tapi takdiran secara dikira-kira dengan wawu. Ya, seperti itu. Al-walada tetap sebagai
maf'ul. Seperti dewa sekalian. Baik, kita coba kembali review dari pembahasan kita pada siang hari ini, bahwa aqsamul i'rab yang pertama adalah rofa, ya, yang berkirikan dengan doma, ya. Alamat rofa itu tidak hanya doma sebenarnya, Iwa. Kemarin kita juga sudah belajar yang berkirikan doma atau yang menggantikannya. Yang menggantikannya apa saja? Wawu, alif, nun. Nah, nanti ini kita bahas satu persatu. Sekarang masih kita bahas doma dulu, bahwa doma sebagai ciri-ciri rofa ada di 4 tempat. Yang pertama adalah isim mufrad, ya. Kedua, jamak taksir, ya. Perubahan bentuk jamak yang tidak beraturan. Yang ketiga, jamak muannats salim, ya, seperti muslimatun di akhir dengan alif dan ta. Yang keempat adalah fi'lul mudhari, fi'il mudhari yang tidak bergandengan dengan apapun di akhir kata, di akhir sayun. Ya, seperti itu ya sekalian. Jadi intinya bahwa perubahan domah itu bisa secara lafaz maupun dikira-kira. Contoh yang dikira-kira yang lain adalah ini, Pak. Kita kemarin sudah belajar. Ja'al fata. Datanglah seorang pemuda. Al-fata di sini itu kedudukannya sebagai fa'il, subjek, maka sebagai rofa. Domanya mana? Tidak ada, karena dia takdir, dikira-kira, ya. Dikira-kira karena ada alif lazimah, atau di sini maksud kepada isim maksur, ya. Intinya bahwa rofanya ini tidak ada domahnya dikira-kira, hanya dikira-kira saja, takdiron, seperti itu, Pak. Baik, Ibu sekalian, kita pada hari ini sudah belajar tentang ciri-ciri rofa domah di 4 tempat. Belum wawu, alif, dan nun. Memang mempelajari bahasa Arab harus penuh dengan kesabaran, penuh proses yang panjang, tapi insya Allah hikmahnya amat sangat luar biasa, akan membantu kita dalam memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan hadis dan ilmu-ilmu agama yang lainnya. Karena kita paham bahwa semua keilmuan dalam Islam itu bersumber dari Al-Quran, yakni berbahasa Arab. Maka sudah sepatutnya kita harus mempelajari bahasa Arab, dan itu adalah yang kita dakwahkan kepada umat Islam, bahwa kita harus mulai mengenal bahasa Arab. Kita tidak boleh buta bahasa Arab, karena ibarat kata Al-Quran adalah petunjuk kita selamat di dunia dan akhirat. Maka sudah semestinya kita mempelajari dari buku panduan yang diberikan oleh Allah berupa Al-Quran dengan mempelajari bahasa Arab. Tadi kesalahan satu huruf, satu harokat saja itu bisa mengakibatkan perubahan makna. Romaitu Zaidan, saya melempar Zaid. Romaita Zaidin, lihatlah mayatnya Zaid. Bayangkan jika dalam doa kita ada kesalahan-kesalahan secara makna, ya. Dan bagaimana jika kita memahami apa yang kita panjatkan, otomatis akan mendapatkan nilai lebih di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini bermanfaat. Kita berdoa semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Asa ayyan fa'na Allahumma ta'alamna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum